Apakah Tiongkok yang memberikan dunia virus corona? Sekali lagi kita pertanyakan pertanyaan ini untuk menjadi pelajaran akan serangan pandemi berikutnya yang mungkin saja berbeda model tetapi satu tujuan. Apakah Tiongkok bekerjasama dengan para globalis untuk membuat dunia takluk pada hegemoni baru non-Amerika non-sekutu barat, tapi takluk pada Tiongkok yang menggunakan globalis sebagai mitra penaklukan? Atau pandemi kemarin adalah memang kecelakaan yang mana dimanfaatkan oleh Tiongkok dengan memproduksi vaksin palsu yang disebar ke seluruh dunia dengan nama vaksin diplomasi untuk menaklukkan dunia yang lemah untuk terus berada di bawah kendali Tiongkok? Agaknya jawabannya adalah iya, walau Beijing tidak akan pernah mengakuinya, seperti Sambo yang terus mengelak saya tidak membunuh J dengan mengatakan tidak ada bukti atau buktinya mana. Kita semua tahu bahwa Tiongkok dengan vaksin buatannya selalu mengatakan bahwa vaksin mereka adalah termasuk yang pertama hadir untuk menyelesaikan virus corona yang mematikan itu. Tiongkok menyebarkan jutaan bahkan miliaran vaksin dan menggunakan diplomasi vaksin kepada negara yang tidak mampu membayarnya dengan diberikan dalam bentuk pinjaman. Seperti halnya Amerika dan pihak barat dalam membantu Ukraina, tidak ada kata bantu dengan gratis. Itu semua merupakan pinjaman dari pihak barat kepada pihak Zelensky. Demikian juga dengan diplomasi vaksin ala Tiongkok, diberikan dalam bentuk pinjaman. Namun sekarang ujung-ujungnya harus diakui bahwa suntikan dari vaksin yang berasal dari Tiongkok tersebut tidak bekerja dengan baik, bahkan sama sekali tidak bekerja. Bahkan ejekan barang murah yang dibuat terburu-buru dari Tiongkok nggak ada yang beres kembali menggema di seluruh dunia kesehatan dunia saat ini. Mengapa informasi tentang virus Wuhan ini kembali menjadi sorotan dunia? Kita semua tahu ada masalah besar di Tiongkok dalam 6 bulan terakhir ini sehingga pemimpin besar Tiongkok, Xi Jinping, harus menjalankan zero covid policy atau kebijakan nol covid dengan ketat sehingga menutup banyak kota yang mengakibatkan ekonomi Tiongkok hanya tumbuh di bawah 1%, jauh dari target ekonominya yaitu di atas 5%. Mengapa segitu parahnya tindakan keras harus dilakukan memenjarakan penduduk Tiongkok di rumah masing-masing demi nolnya COVID yang masih dengan kecepatan tinggi memapar penduduk Tiongkok? Hingga minggu kemarin pemerintahan Tiongkok akhirnya harus mengambil obat virus corona dari negara lain, dari perusahaan lain yang terbukti berhasil menyembuhkan keterpaparan pasien corona. Salah satunya ambil dari Pfizer secara besar-besaran. Karena vaksin mereka tidak bekerja sama sekali di tubuh para penerimanya. Secara masif ternyata ada serangan balik dari corona di Tiongkok saat ini dalam jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Jauh lebih besar dari apa yang dilaporkan dalam data dunia. Tiongkok mengurangi dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun faktanya Tiongkok masih di lockdown karena vaksin yang dipakainya tidak ada yang bekerja sehingga tidak terjadi herd imunitas di penduduk Tiongkok. Herd immunity adalah kekebalan tubuh penduduk yang lebih besar dari jumlah pandemi terpaparnya. Kekebalan terjadi karena memang imunitas tinggi atau dibantu vaksin. Vaksin yang bekerja tentunya. Di sisi politis, Xi Jinping sudah merasa tidak kuat lagi untuk memaksa penduduk berada di rumah, di penjara di rumah. Pemerintah akhirnya menyerah dengan suara rakyat yang berteriak, yang meminta dirinya bahkan untuk mundur dan juga bubar Partai Komunis Tiongkok. Satu-satunya cara adalah menyerah, menutupi kekalahan dengan membeli obat-obat antivirus yang akan diberikan kepada rakyat Tiongkok dan bukan lagi menggunakan vaksin. Tiongkok akhirnya dengan demikian terpaksa membeli obat anti-COVID yang terbukti ampuh dari Pfizer yang bernama Paxlovid. Ketika barang ini tersedia di online di Tiongkok, dalam 1 jam langsung sold out. Jutaan paket terjual dalam hitungan jam. Memperlihatkan betapa parahnya keadaan di Tiongkok saat ini akan serangan besar dari gelombang ketiga corona. Bukan hanya rakyat Tiongkok yang kena prank oleh pejabat negara mereka, namun Tiongkok menyebarkan dan menggunakan vaksin ini ke banyak negara sebagai senjata tekan ekonomi. Debt trap, jebakan hutang. 1,8 miliar dosis telah disebar ke seluruh dunia, 300 juta sebagai sumbangan. Namun sisanya adalah dijual dan dihutangi negara-negara tersebut. Kamboja salah satu negara yang dihutangi vaksin ini. Ada 30 juta dosis vaksin Kamboja dapat. Apa itu diplomasi vaksin oleh Tiongkok? Seperti pengakuan Nicaragua untuk menerima sumbangan vaksin, maka Nicaragua harus memutuskan hubungan bisnis dengan Taiwan. Akhirnya setelah berpikir panjang, Nicaragua tidak punya pilihan. Jutaan orang sudah terpapar yang membuat Nicaragua menerima syarat Tiongkok, melepas hubungan bisnis dengan Taiwan, dan mendaratlah 2 pesawat vaksin dari Tiongkok besoknya. Tawaran yang sama diberikan ke Paraguay, namun Paraguay tidak menerima tawaran gratis dari Tiongkok, memilih membeli dari Pfizer walaupun dengan harga mahal. Namun terbukti di kemudian hari, Paraguay berhasil menangani virus corona sementara Nicaragua tidak berbeda. Sama dengan tidak memberi vaksin, yang akhirnya dapat barang lain lagi bukan dari barang Tiongkok. Baru bisa mengatasi masalah di Nicaragua. Hal ini diketahui baru-baru ini.
bukan kejadian waktu di tahun 2020. Kampanye Xi Jinping pada dunia di tahun 2020 mengatakan bahwa vaksin Tiongkok adalah solusi dunia, ternyata balik arah terhadap dirinya sendiri sekarang. Secara jumlah, negara Bangladesh misalnya, kehilangan banyak tenaga medis karena menggunakan vaksin ini, namun vaksinnya tidak bekerja, sehingga rakyat Bangladesh akhirnya dapat bantuan dari India yang obatnya berhasil menangani penyembuhan corona dan tidak menggunakan vaksin, pakai obat. Banyak negara yang dekat dengan Tiongkok yang terjebak dengan vaksin Tiongkok mengalami masalah di awal pandemi karena memukul banyak para medis, tenaga kesehatan termasuk dokter di negara-negara seperti Brazil, Filipina, Kamboja, Pakistan, Turki. Mereka meninggal. Yang pada akhirnya negara tersebut sadar dan menggunakan vaksin dari produk lainnya non-Tiongkok dan barulah efektif menangani masalah COVID di negaranya. Injeksi kedua dan booster dari produk lain baru bisa menangkal virus corona. Kalau awal-awal corona adalah malapetaka bagi dunia yang terkecoh pakai vaksin tidak efektif dari Tiongkok tersebut. Harusnya sekali lagi Tiongkok ini bertanggung jawab. Tiongkok memang menghasilkan billion dollar atau keuntungan dari pandemi ini, namun ternyata sekarang memakan karmanya sendiri mereka itu. Kalau kita melihat dari kacamata HAM, hak asasi manusia, apa yang dilakukan Tiongkok adalah extraordinary crime atau kriminal berat yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan manusia di dunia ini di awal pandemi karena percaya omongan pemimpin besar Tiongkok tersebut. Banyak tenaga medis yang tetap terpapar setelah diinjeksi vaksin Tiongkok di tahun 2020 dan itu menjelaskan apa? Vaksin Tiongkok tidak bekerja dan mereka yang mempercayainya seharusnya bertanggung jawab atas percaya pada vaksin palsu yang tidak bekerja tersebut. Banyak negara yang segera memberikan vaksin lain lagi seperti AstraZeneca, Pfizer, barulah pandemi teratasi. Bahkan banyak negara yang tidak lagi memfokuskan pada vaksin tapi pada obat. Karena vaksin punya keterbatasan, obat ternyata lebih efektif diberikan kepada yang terpapar. Kita kembali ke Tiongkok sekarang, di mana saat ini belum juga dibuka lockdown dan masih menjalankan dengan keras zero covid policy. Ada apa? Karena herd imunitas di Tiongkok tidak tercapai, maka obat dari asing dibuka dan mulai melonggarkan kebijakan zero covid dengan menanggung malu harusnya kalau pemimpin Tiongkok tersebut punya kemaluan yang besar. Namun tidak akan pernah terjadi pejabat mengaku salah, potong buntut salahkan anak buah, itu lebih pasti. Coba kita detailkan mengapa Tiongkok sampai saat ini membangun rumah sakit dengan kecepatan yang luar biasa untuk menambah fasilitas dan jumlah rawat inapnya. Apa nggak ada virus corona di sana? Ada, dan rakyatnya belum mencapai kekuatan imunitas skala masif yaitu 80% penduduknya imun. Belum, masih jauh. Itulah bencana ciptaan mereka sendiri yang mereka rasakan sekarang. Oke sahabat, bagaimana pendapat kalian akan informasi kali ini? Yuk kita share pendapat sahabat di kolom komentar di bawah ini.